Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri. Mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan menyanyikan nama Karapata bersama-sama. Arahang sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavatam Abhiwademi. Mari kita ucapkan patana. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya nih. Materi minggu lalu siapa yang masih ingat? Ya, Chandra? Bab 2 tentang pemutaran roda dharma. Ya. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya nih, khotbah Buddha yang pertama namanya apa ya? Coba Putri. Dhammacakkappavattana. Iya, bagus sekali. Ya, baik. Nah, ini sekarang yang tidak hadir siapa? Jika sama Jika sama Mira. Iya, baik. Gak apa-apa. Mungkin nanti dikasih tahu ya temannya kalau ada tugas nanti silahkan dikasih tahu, nanti akan ada tugas. Nah, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang kriteria agama Buddha. Ya. Nah, kalian akan bisa bagaimana menjelaskan definisi agama Buddha secara mendasar, kemudian mendeskripsikan pokok dasar ajaran agama Buddha, kemudian menganalisis konsep ketuhanan dalam agama Buddha, dan yang keempat adalah mendeskripsikan kriteria agama Buddha di Indonesia. Jadi kita akan mempelajari dulu apa itu agama Buddha, kemudian kita akan membahas tentang kriteria agama Buddha di Indonesia khususnya. Gitu. Ya. Baik, silakan amati gambar. Ya. Ini adalah apa, gambar apa? Kisah Buddha Gautama. Ya, mulai dari lahir, kemudian mengobarkan dhamma dan parinibbana. Jadi nanti sekarang Ibu akan bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok menjadi 2 saja. Jadi nanti Dhamma sama Sadam jadi kelompok 1, kemudian Kema, Chandra dan Putri kelompok 2. Silakan bentuk kelompok dulu. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Nanti kelompok 1 mendiskusikan pertanyaan yang pertama, apakah Buddha Gautama adalah Tuhan? Ya, karena kita kan sekarang belajar tentang kriteria agama Buddha. Nah, salah satu kriteria agama Buddha di Indonesia itu adalah percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari gambar tadi kan kita melihat gambar Buddha Gautama ya, mulai dari lahir, mengobarkan dhamma dan parinibbana. Jadi muncul pertanyaan, apakah Buddha adalah Tuhan? Apakah Buddha Gautama adalah Tuhan? Nanti kelompok 1 akan membahas ini. Ya, kemudian yang kelompok 2, bagaimana Tuhan dalam agama Buddha? Jadi kalian harus mencari, nanti mungkin bisa di internet, di buku paket ada ya. Kalian cari bagaimana sih konsep ketuhanan di dalam agama Buddha, seperti itu. Baik, silakan sekarang berdiskusi. Mungkin Dhamma bisa ke depan ya, sama Sadar, silakan. Nah, nanti kalian bertiga juga berdiskusi, ya. Jadi sudah tahu ya? Sudah tahu ya gambarnya? Langsung mulai yang presentasi. Setelah tadi diskusi, tiba waktunya kalian akan memaparkan hasil diskusi kalian. Ya, kelompok 1 silakan. Untuk pertanyaan pertama, apakah Buddha Gautama adalah Tuhan? Yang mana jawabannya? Ya. Tidak. Kenapa? Tidak. Buddha bukan Tuhan. Buddha hanya menemukan dhamma dan membawakannya kepada semua makhluk, baik manusia maupun para dewa. Oke, bagus sekali. Buddha itu bukan Tuhan. Bagaimana menurut kelompok kedua? Setuju dengan jawaban kelompok 1? Setuju. Benar sekali bahwa Buddha itu bukan Tuhan. Ya, Buddha hanya menemukan dhamma, ajaran yang menurut beliau itu bagus, baik, sehingga itu akan dhamma itu adalah untuk mengakhiri penderitaan ya.
mengakhiri usia tua, sakit dan mati, karena beliau sudah merasakan bahwa ajaran ini sangat baik, sangat bagus dipraktekkan, maka beliau mengajarkan kepada umat manusia, baik para dewa, ya, semuanya, semua makhluk bisa belajar dhamma seperti itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, jawabannya sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang untuk kelompok 2, pembahasannya adalah bagaimana Tuhan dalam agama Buddha. Artinya konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha yang terdapat dalam Sutta Pitaka Udana 8 bagian 3 yang berbunyi Ati ajatang, abutang, akatang, asangkatang, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelma, tidak dibuat dan tidak mula. Di mana yang berdasarkan beberapa pendapat yang berasal dari aliran Theravada di Indonesia, di mana sebagai keadaan dan tujuan tertinggi dapat dinyatakan sebagai ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha. Ya, bagus sekali jawabannya. Kalian mencari referensi di internet ya, banyak sekali ya, baca buku juga. Ya, bagus sekali. Itu merupakan bentuk istilahnya apa ya? Konsep ketuhanan dalam agama Buddha yang memang benar terdapat di kitab Udana 8 bagian 3. Ya, di situ kan dikatakan bahwa ati ajatang, abutang, akatang, asangkatang. Ya, jadi yang disebut Tuhan itu adalah yang tidak dilahirkan, ya, tidak menjelma. Sedangkan tadi ditanyakan bahwa apakah Buddha Gautama adalah Tuhan? Buddha Gautama kan dilahirkan, berarti bukan Buddha dong. Jadi ada kaitannya ya. Benar sekali kalau itu jawaban kelompok 1 bahwa Buddha itu bukan Tuhan, karena Tuhan dalam agama Buddha itu adalah yang terdapat di dalam kitab Udana 8 bagian 3. Baik, terima kasih untuk partisipasinya ya. Kalian sudah hebat-hebat sekali nih mencari jawaban, padahal ini memang menjadi polemik ya. Kadang untuk orang-orang luar sana mengatakan bahwa agama Buddha tidak percaya Tuhan, seperti itu. Tapi sebenarnya Buddha itu bukan Tuhan sebenarnya. Tapi kita percaya adanya Tuhan karena ada di dalam kitab Udana 8. Seperti diskusikan tentang konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan bahwa di dalam kriteria agama Buddha kita akan belajar yang namanya agama Buddha itu apa sih gitu. Ya, definisi dari agama Buddha. Yang pertama, agama Buddha itu dibabarkan oleh Buddha Gautama. Kemudian memiliki kitab suci yang disebut Tripitaka. Apa saja itu? Sutta, Vinaya, dan Abhidhamma gitu ya. Kemudian ada pokok-pokok dasar ajaran agama Buddha. Ya seperti tadi, Dhammacakkappavattana Sutta, materi minggu lalu, itu termasuk dalam pokok dasar ajaran Buddha. Kemudian waktu ibadah. Nah, kita umat Buddha ibadah kapan saja bisa. Ya, pagi, sore, pas hari Posata. Hari Posata tahu ya? Bulan gelap, bulan terang, ya. Kemudian kelompok umat Buddha, ada rumah tangga, ada pabajita. Nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan, ya, untuk yang kelompok umat Buddha. Kemudian tempat ibadah kita adalah Cetya, Wihara, dan Arama. Sebutannya. Nah, Buddha Gautama. Buddha Gautama itu adalah panggilan Siddhartha ya, Siddhartha Gautama. Bukan Tuhan, tapi penemu Dhamma. Nah, lahir di Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Kemudian mencapai penenangan sempurna di Bodh Gaya pada usia 35 tahun. Parinibbana pada usia 80 tahun di Kusinara. Nah, ini adalah sekilas tentang Buddha Gautama. Kemudian nih kitab suci, tadi sudah kita bahas ya. Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Kemudian pokok dasarnya adalah 4 kebenaran mulia, Tilakkhana, Paticcasamuppada, hukum karma. Ya, 4 kebenaran mulia ini merupakan Dhammacakkappavattana Sutta. Isi dari Dhammacakkappavattana Sutta. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan lagi nanti. Nah, ini kriteria agama Buddha di Indonesia. Memiliki ketuhanan yang Maha Esa, percaya dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu kurang ya ketika. Kemudian adanya Tiratana, Buddha Dhamma Sangha. Kemudian ada Tilakkhana, Cattari Arya Sacani, Paticcasamuppada, ada Kama, Gunabawa, Nibbana, dan Bodhisatta. Ini adalah 9 kriteria agama Buddha di Indonesia. Akan kita bahas nanti lebih lengkap lagi. Baik, setelah tadi sudah mendiskusikan materi, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan
menjelaskan materi yang kita bahas hari ini. Jadi ibu ingin tahu nih bagaimana apa yang kalian dapatkan setelah belajar ini, ya. Setelah belajar kriteria agama Buddha, yang kalian pahami apa? Mungkin dari Chandra Bisa mengetahui konsep ketuhanan dalam ajaran agama Buddha. iya. Kemudian mungkin yang lain ada? Apa yang kalian bisa pahami? Mengerti bahwa Buddha bukan Tuhan, ya. Meskipun di agama-agama lain ada banyak ya, mereka memiliki Tuhannya agama A, ini, kan? Tapi kita Buddha itu bukan Tuhan, tapi kita memiliki konsep ketuhanan yang ada di mana? Di kitab apa? Di kitab Sutta Pitaka, Udana 8. Iya, Udana 8. Baik, terima kasih. Jadi ibu bantu menyimpulkan ya. Menyimpulkan untuk pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa agama Buddha sering disebut sebagai Buddha Dhamma. Ya. Buddha penemunya, Dhamma adalah ajarannya, seperti itu. Kemudian agama Buddha dibabarkan oleh Buddha Gautama atau Siddhartha pertama. Buddha bukanlah Tuhan, tapi hanya penemu ajaran, ya, guru agung bagi umat Buddha yang telah menunjukkan jalan kebenaran untuk mencapai nibbana. Jadi nibbana sebagai keadaan atau tujuan tertinggi dapat dinyatakan sebagai ketuhanan yang Maha Esa di dalam agama Buddha. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian juga bisa memahami dan mencari lagi ya referensi-referensi di internet, di buku-buku lain. Apa sih itu kriteria agama Buddha di Indonesia, seperti itu ya. Jadi kalian paham jika ada orang bertanya apakah agama Buddha punya Tuhan, kalian akan bisa menjawabnya ya. Jawab dengan konsep ketuhanan yang ada di dalam kitab Udana 8 itu sendiri. Baik, terima kasih. Untuk tugasnya ya, pertemuan berikutnya adalah kita akan membahas tentang kelompok umat Buddha. Jadi silahkan kalian baca di buku paket di halaman 50. Ya, minggu depan kita akan membahas itu. Oke? Baik, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya, ya, semangatnya belajar. Mari kita tutup dengan nama Karakata kembali. Oke? Silahkan berdiri. Kata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavantam Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Mari kita ucapkan patana. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Ibu ucapkan Namo Buddhaya.